Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya kita bisa streaming video di mobil yang lagi ngebut? Atau kok bisa ya, lampu pintar di rumah tiba-tiba nyala sendiri pas kita mau masuk? Nah, semua keajaiban modern ini ternyata dimungkinkan oleh satu teknologi yang sering kita lupakan. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia di balik jaringan seluler. Pemandangan kayak gini udah biasa banget ya sekarang. Cuma dengan satu sentuhan di ponsel, kita bisa ngontrol seisi rumah. Tapi, sadar nggak? Di balik kemudahan ini semua, ada sebuah infrastruktur global yang super rumit yang kerja nonstop biar semuanya terasa gampang buat kita. Dan disinilah misteri sebenarnya dimulai. Gimana caranya koneksi internet kita nggak putus pas lagi di jalan tol? Atau gimana caranya sebuah sensor kecil di tengah sawah bisa kirim data penting ke server? Nah, inilah pertanyaan besar yang akan kita jawab bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Biar paham semuanya, kita harus ngerti dulu nih, apa sih arti dari kapas seluler itu sendiri. Soalnya, ini adalah fondasi dari semua koneksi nirkabel yang kita pakai. Gampangnya gini deh, jaringan seluler itu cara kerjanya dengan memecah sebuah area yang luas banget, misalnya satu negara, jadi potongan-potongan kecil. Nah, setiap potongan ini disebut sel. Coba bayangin aja kayak motong pizza raksasa, jadi irisan-irisan yang lebih gampang diatur. Itulah ide utama di balik kata seluler. Nah, ini yang keren banget. Coba bayangin sebuah kota dibagi jadi beberapa lingkungan. Setiap lingkungan itu punya tower atau menaranya sendiri, yang kita sebut base station. Waktu kita gerak dari satu lingkungan ke lingkungan lain, koneksi kita itu secara otomatis dan mulus banget, diterusin dari satu menara ke menara berikutnya. Proses inilah yang disebut handover. Dan ini dia sihirnya, kenapa koneksi kita nggak pernah putus pas lagi di jalan. Desain yang cerdas ini bukan cuma soal teknis doang loh, tapi ngasih keuntungan nyata buat kita. Artinya, lebih banyak orang bisa online barengan tanpa bikin jaringan jadi lemot. Sinyal kita jadi lebih kuat, teleponan lebih jernih, dan semuanya berjalan jauh lebih hemat energi. Ini adalah sistem yang emang dirancang untuk efisiensi skala besar. Oke, sekarang kita udah paham konsep sel, yuk kita lihat gimana jaringan ini berevolusi dari waktu ke waktu. Anggap aja kita lagi jalan-jalan singkat melintasi sejarah teknologi yang udah mengubah total cara kita hidup. Kita semua ngalamin evolusi ini kan? Dari 2G yang cuma buat telepon dan SMS, terus 3G yang pertama kali ngenalin kita ke internet di ponsel. Lalu 4G mengubah segalanya, bikin kita bisa nonton video di mana aja. Dan sekarang 5G ini bukan cuma soal lebih cepat aja, tapi soal latensian super rendah yang artinya responsnya hampir instan dan kemampuannya untuk nyambungin miliaran perangkat sekaligus. Poin pentingnya adalah setiap generasi baru itu nggak cuma nambah kecepatan, tapi juga membuka kemampuan yang benar-benar baru yang membuka jalan ke dunia di mana bukan cuma manusia yang terhubung, tapi juga benda-benda di sekitar kita. Nah, ini dia yang membawa kita ke salah satu topik paling seru saat ini, Internet of Things atau biasa disingkat IoT. Disinilah jaringan seluler mulai melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar menghubungkan orang, ia mulai menghubungkan dunia fisik itu sendiri. Ini poin yang penting banget ya. Perangkat IoT, kayak sensor pintar gitu, itu pakai infrastruktur menara seluler yang sama persis dengan ponsel kita. Tapi kebutuhan mereka itu sangat-sangat berbeda. Perbandingan ini ngejelasin semuanya. Ponsel kita itu kan dibuat untuk kecepatan dan data besar, ibarat mobil sport. Nah, di sisi lain, perangkat IoT kayak meteran air pintar itu dibuat untuk daya tahan dan efisiensi, ibarat unta di gurun. Dia cuma perlu ngirim data kecil sesekali, tapi baterainya harus bisa tahan bertahun-tahun. Dua kebutuhan yang benar-benar kontras. Nah, karena kebutuhannya beda banget, para insinyur pun menciptakan jenis jaringan seluler khusus yang dirancang memang untuk perangkat-perangkat IoT. Ibaratnya, punya peralatan khusus untuk tugas-tugas tertentu. Dua teknologi utama yang muncul adalah NB-IoT dan LTE-M. Nggak usah pusing sama namanya yang kedengeran rumit. Anggap aja ini adalah dua alat khusus di dalam kotak peralatan konektivitas, yang masing-masing dirancang untuk tugas yang sangat spesifik. Kedua teknologi ini masuk dalam kategori yang namanya LPWAN. Sesuai namanya, mereka dirancang untuk dua hal, daya rendah dan jangkauan area yang luas. Ini artinya, baterai perangkat bisa tahan lama banget dan sinyalnya bisa sampai ke tempat-tempat yang susah dijangkau, kayak di bawah tanah atau di pedesaan terpencil. Jadi, kapan kita pakai yang mana? Gini penjelasannya. NB-IoT itu ibarat jaringan bisikan, cocok banget buat perangkat yang diam di satu tempat dan cuma ngirim data kecil sesekali. Contohnya sensor parkir.
Di sisi lain, LTE-M itu kayak jaringan percakapan. Dia lebih pas buat perangkat yang bergerak, kayak pelacak paket atau smartwatch, dan bahkan bisa buat panggilan suara. Tapi keduanya sama-sama dirancang untuk efisiensi baterai yang luar biasa. Oke, teknologinya udah kita bedah. Sekarang, yuk kita mundur sedikit dan lihat dampaknya di dunia nyata. Apa sih artinya kalau semuanya, dari lampu jalan sampai kalung hewan peliharaan, bisa nyambung ke internet? Dan inilah hasilnya. Coba bayangin sebuah kota di mana meteran listrik ngelaporin pemakaiannya sendiri, sawah bisa nyiram tanamannya sendiri pas kering, dan mobil bisa otomatis manggil bantuan kalau ada kecelakaan. Dari logistik sampai kesehatan, jaringan ini menciptakan sistem yang jauh lebih pintar dan efisien di mana-mana. Skalanya itu benar-benar susah dibayangin. Kita nggak ngomongin puluhan atau ribuan ya, tapi ratusan juta, bahkan miliaran perangkat yang saling ngobrol. Mereka ini menciptakan sebuah jaringan kecerdasan global yang bikin kita bisa memantau, mengelola, dan mengoptimalkan dunia dengan cara yang belum pernah mungkin sebelumnya. Jadi, sebagai penutup, coba deh pikirin ini. Di dunia di mana segala sesuatu, dari sepatu sampai tempat sampah, itu terhubung ke internet, apa yang bakal berubah dalam kehidupan sehari-hari kita? Gimana hal itu akan mempengaruhi cara kita bekerja, bermain, dan hidup? Itulah masa depan yang sedang kita bangun saat ini. Terima kasih sudah menyimak.